Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Cindi Tri Utami dengan nomor NIM 6419066. Saya dari kelas 644B07, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Apa sih yang dimaksud budget biaya administrasi? Jadi, budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan, yang dikaitkan dengan departemen di mana biaya tersebut terjadi. Nah, bisa juga budget biaya administrasi atau administration expense budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau selama periode tertentu yang akan datang. Atau bisa juga, biaya administrasi adalah semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan bagian atau kantor administrasi umum termasuk subbagian-subbagian yang ada di bawah bagian administrasi umum. Misalnya, subbagian kesekretariatan, subbagian akuntansi, subbagian rumah tangga, subbagian perlengkapan, dan subbagian humas. Kegunaan budget biaya administrasi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, budget administrasi kegunaannya yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Sedangkan sebagian lain dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Pertama, rencana penjualan. Rencana penjualan yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan yang akan datang. Kedua, rencana produksi. Rencana produksi yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang dari waktu ke waktu, bulan ke bulan yang akan datang. Ketiga, standar biaya yang termasuk kelompok administrasi. Biaya standar ini adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan. Selanjutnya, yang keempat, sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah yang telah ditentukan oleh perusahaan, terutama upah yang terkait dengan bagian administrasi. Kelima, metode depresiasi. Biaya depresiasi ini terkait dengan biaya depresiasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap aktiva tetap. 6. Metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost
ke dalam kelompok-kelompok biaya, sesuai dengan tempat di mana biaya itu terjadi dalam penyusunan anggaran biaya administrasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi yaitu ada 6. Di antaranya, anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksikan, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah atau gaji, metode depresiasi, dan metode alokasi biaya. Penyusunan anggaran biaya administrasi. Komponen biaya administrasi antara lain, yang pertama, biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang bersifat tetap, seperti depresiasi, gaji karyawan, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh direksi atau manajemen. Kedua, biaya variabel. Untuk biaya-biaya yang sifatnya variabel, seperti kertas, alat tulis, dan peralatan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang lalu. Perbedaan dengan biaya tetap adalah perubahan harga. Yang ketiga, biaya semi variabel. Untuk biaya-biaya yang sifatnya semi variabel, seperti pemeliharaan gedung, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Bentuk budget biaya administrasi. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci. Selanjutnya, budget biaya penjualan. Budget biaya penjualan adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi, serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan yang di dalamnya meliputi tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan. Fungsi anggaran penjualan. 1. Pedoman kerja. 2. Koordinasi kerja. 3. Evaluasi kerja bagi divisi pemasaran. Dan yang keempat, pedoman untuk membuat anggaran biaya pemasaran. Misalnya, anggaran penjualan ditetapkan 10.000, biaya pemasaran ditetapkan 10%, maka total biaya pemasaran sebesar 10% dikali 10.000, hasilnya 1.000. Jumlah tersebut akan dirinci dalam 4 kegiatan, yaitu biaya gedung dan distribusi, biaya promosi, biaya kebijakan harga atau diskon penjualan dan bonus, dan biaya pelayanan purna jual. Kegunaan budget biaya penjualan tergolong menjadi 2 bagian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, budget biaya penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Ada 5, yaitu yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Selanjutnya, bentuk budget biaya penjualan.
sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wawasan para pendengar semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.